Faslun hadza faslun fi furudil wudu'i, menerangkan tentang fardunya wudu. Fardunya wudu ada berapa, Fik? Setiap hari jalanin. Ada berapa fardunya wudu? 16. Lebih fardunya wudu 16. Basuh apa aja itu? Fardunya wudu ada 16. Dikurangi satu. Nah, fardunya wudu ada 6. Wa furudul wudu'i sitatu asya'a ahaduha an-niyatu. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Adapun menurut syarat niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu sengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Sengaja atau mempunyai tujuan di dalam hatinya yang dibarengi dengan perbuatan. Itu definisi daripada niat. Kalau tidak dibarengi dengan niat, itu bukan niat, namanya azam ya, rencana. Itu namanya rencana. Kalau niat itu dibarengi dengan perbuatan. Contoh misalkan sholat, niatnya di mana? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hatinya usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i dan sebagainya. Itu namanya niat. Kalau yang mengucapkan usolli, kan sebelum sholat, sebelum takbir biasanya usolli, ya kan? Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, itu bukan niat tapi azam, rencana. Rencana akan melakukan sholat. Kemudian kapan niat itu dilakukan? Ketika wudu, yaitu inda ghusli awali juz'in minal wajhi, yaitu ketika membasuh ya pertama anggota wajah. Basuhan pertama pada anggota wajah ya. Anggota wajah kan ada kening, ada hidung, ada pipi, ya kan? Nah, itu basuhan pertama. Nah, kemudian batasan wajah itu dari mana sampai mana? Ya, batasannya. Batasannya wajah, ya, yaitu mimmana bidisyari ila dzakari, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sini yang ada di kening, ila dzakari sampai janggut. Sini. Kemudian ini kalau dari arah vertikal ya, arah vertikal. Kalau arah horizontal ya, itu ini apa namanya nih ya? Ini pendil kuping. Wis gampangnya ngono lah ya. Pendil kuping ya, pendil kuping kiwa sampai pendil kuping tengah. Nah, jadi kalau dibatasin kira-kira begini. Ini ya, inilah batasan wajah.
Atau lebih gampangnya mana yang dilihat dari depan itu kelihatan, yaitu wajah. Ya. Mana yang dilihat dari depan kelihatan itu wajah. Nah. Berarti ini rambut ini, cambang ini berarti termasuk ya, karena di area wajah. Kalau sekiranya jenggot itu tebal, ya, jenggot itu tebal, maka tidak perlu basuh sampai terkena kulit jambut, ya, tidak perlu, cukup di sela-selai, sela-selai sedikit, ya, cukup basah itu aja, tidak harus sampai tembus ke kulit jika jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya itu tipis, ya, seperti saya ini masih kelihatan kulit, maka wajib terkena kulit, ya, wajib mengenai kulit air wudhunya. Kalau jenggotnya tebal, maka tidak harus terkena kulit. Untuk mengetahui tebal tipisnya itu bagaimana? Ya tinggal dilihat, kelihatan kulitnya enggak. Kalau tidak kelihatan berarti tebal. Kalau masih kelihatan kulit janggutnya berarti tipis. Itu aja. Ya, lebih mudah. Nah, kemudian wasalisu, dan yang ketiga. Yang ketiga, benar yang ketiga ya? Yang kedua, tadi yang pertama niat, oke. Wasani yang kedua yaitu ghusl wajhi, membasuh wajah. Jadi niat, ya kan? Itu berbarengan dengan ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Wasalisu yang ketiga yaitu ghusl yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh dua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Kalau di salah kitab yang lain pakai ma'al mirfaqaini. Kalau di sini redaksinya ilal mirfaqaini. Kalau ma'al mirfaqaini beserta dua siku. Kalau ilal mirfaqaini sampai dua siku. Maknanya intinya sama. Artinya siku ini juga termasuk, ya, yang diwajibkan dibasuh, wajib dibasuh. Jadi ketika basuh tangan wajib sampai siku, tidak boleh sampai pertengahan sini saja, ya, tidak boleh, harus wajib sampai siku, kecuali memang tangannya buntung, ya, buntungnya sampai di atas siku misalkan, ya, cukup dibasahi, dialiri air sisaan buntungnya itu. Sah, nah kan darurat. Oh, lagi bahas buntung, berarti ya jadi nyambungnya ke situ. Jadi ketika tangannya normal, basuhnya cuma setengah, ya, maka sholatnya tidak sah, karena wudhunya juga tidak sah. Bil wasail hukmul maqasid, ya. Jadi karena sahnya sholat ini tergantung wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Wudhunya sah, sholatnya belum tentu masuk menjalankan rukun-rukun sholat enggak. Nah, gitu. Ya. Jadi sahnya sholat tergantung wudhu, ya kan? Tapi sahnya wudhu tidak tergantung sholat. Maka harus dipahami dan dicermati mengenai wudhu, ya. Harus sesuai dengan rukunnya.
Kemudian fa'ilam yakun lahu mirfaqwa ini iktibaran qadruhuma wa yajibu ghuslu ma'alal yadaini min sya'rin. Nah ini jadi seandainya fa'ilam yakun lahu mirfaqwa ini jika tidak mempunyai dua tangan ya, iktibar qadruha maka ya sekedarnya saja. Nah yang dibasuh sekedarnya saja, sisanya ya misalkan potong sampai lengan sini ya lengan ini aja yang dibasuh ya, tidak wajib sampai pundak enggak ya. Sisaan aja yang dibasuh ya. Karena punyanya itu ya, tinggal dicelup juga boleh ya. Kalau diolah kalau dulu gini, kalau airnya dari sini dulu boleh. Jadi tidak ada kewajiban membasuh tangan itu dari jari, tidak ada kewajiban.